Kemudian hadis yang berikutnya, haddatsana Abdullah ibn Shalih wa ibn Yusuf qala haddatsana Lais qala haddatsani Yazid ibn al-Had an Amrin maula al-Muttalib an Anas qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla idza ibtalaituhu bi habibatayhi yuridu ainaihi summa sabara awattuhul jannah. Ini sudah ganti bab 245 ya. Bab tentang iyadatul minar ramad ya, mengunjungi orang yang sakit mata. Dari Anas radhiyallahu anhu ya, beliau berkata, saya mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, qala Allahu azza wa jalla ya, Allah berkata, ini ada hadis qudsi ini, idza talaituhu bi habibataihi yuridu ainaihi summa sabara awatuhul jannah ya. Jika aku, kata Allah ya, menguji seseorang bihabibataihi ya, dengan ujian sakit pada mata ya, sakitnya sehingga tidak bisa melihat itu ya, summa sabara awattuhul jannah, kemudian dia mampu bersabar ya, awattuhul jannah, maka aku akan menggantinya dengan surga ya. Nah, ini yang masalah mata ya, sakit mata ini memang ada hadis-hadis khusus ya. Sehingga ketika menjenguk orang yang sakit mata ya, ini bisa menjadi bisar, menjadi kabar gembira bahwasanya ketika Allah mengambil penglihatan seorang hamba ya, berdasarkan hadis ini ya, kalau aku menguji seorang hamba ya, dengan mengambil penglihatannya ya, kemudian orang itu mampu bersabar, maka akan diganti penglihatannya tadi, diganti dengan surga ya. Ini ada dua hadis ya. Yang kedua, ini juga hadis qudsi, yaqulullahu yabna adam idza khattu karimataika fasabarta 'inda sadmah wahtasabta lam ardo laka sawaban dunal jannah ya. Ini juga hadis sahih, hasan sahih. Allah berkata, wahai anak Adam ya, idza akhadtu karimataika, jika aku mengambil penglihatanmu ya, fasabarta 'inda sadmah, kemudian kamu bisa bersabar ya, ketika terjadi ujian itu, wahtasabta ya, kemudian kamu hanya mengharap kepada Allah, kepadaku kata Allah, lam arda laka sawaban dunal jannah, maka aku tidak ridho untuk memberikan ganjaran selain surga ya. Jadi memang saking pentingnya masalah mata ini ya, ganjaran yang Allah berikan ya, kepada orang-orang yang mendapatkan ujian ya, berkaitan dengan penglihatan ini, langsung diganjar dengan surga ya. Dengan syarat tadi ya, mampu bersabar ya, inda sodmah, sabar ketika pertama dapat ujian itu ya. Jadi sodmah itu ya ketika makdes itu ya, itu sodmah namanya ya. Istidam itu adanya benturan ya. Karena itu lahdzah mukhrijah, saat-saat yang paling menentukan di situ ya. Orang yang sabar benar-benar dia bisa menguasai hatinya ya. Sabar itu kan artinya orang yang mampu menguasai diri ya. Ketika terjadi benturan suatu ujian ataupun musibah apapun bentuknya itu ya, orang yang benar-benar sabar, dia tidak akan terpengaruh dengan ujian tadi. Nah, ini yang sulit ya. Normalnya kita kalau dapat musibah ya mesti ya, tidak langsung bisa menerima ya. Tapi setelah beberapa saat mungkin baru kemudian
bisa menerima bahwa ini memang sudah ketetapannya Allah. Tapi di awal ya Rasulullah juga mengatakan innamas sabru fi sadmatil ula ya. Yang namanya sabar itu ketika terjadinya benturan pertama. Dapat musibah des ya. Misalnya ada keluarga yang meninggal misalnya. Fi sadmatil ula, saat kita mendengar berita itu, kita bisa menahan diri kita, itu baru dikatakan sabar. Ya. Tapi ketika datang kabar itu ya, kemudian teriak-teriak tidak bisa menerima, itu belum masuk kategori sabar. Sabar yang seutuhnya ya. Ya, walaupun nanti setelah berapa saat kemudian menata hati kemudian sabar ya. Tapi yang dimaksud dengan sabar yang benar-benar sabar ya, definisinya Rasul adalah tadi innamas sabru fi sadmatil ula. Yang dinamakan sabar itu ketika terjadi benturan yang pertama. Ya. Makanya tidak mudah ya. Di sini juga sama. Ya. Ya ibna Adam idza hattu kalimataika fasabarta 'inda sadmah. Ya. Wahai ibnu Adam, ya, jika aku mengambil ya. Jadi kan miliknya Allah ini. Ya. Penglihatan, jiwa dan semua yang ada pada diri kita ini kan sejatinya miliknya Allah. Makanya bahasanya idza akhadtu, jika aku mengambil kembali. Kita itu hanya punya hak pakai, bukan hak milik. Ya. Ketika Allah mengambil, ya itu terserah Allah, miliknya Allah. Ya. Tapi ya memang hal ini sulit untuk untuk bisa disadari. Ya. Ngomong gampang. Ya. Tapi kalau kita yang mendapatkan ujian itu ya sulit sekali untuk bisa menerima. Ya. Idza akhadtu karimataika, jika aku mengambil kembali kedua mata atau salah satu mata, fasabarta 'inda sadmah, dan kamu mampu bersabar ya, ketika hentakan itu, wahtasabta, kemudian hanya ya, berharap kepada Allah, nah itu baru kemudian lam ardzalaka sawaban dunal jannah, aku tidak ridho memberikan ganjaran kepadamu kecuali surga ya. Jadi mata langsung diganti oleh Allah nanti dengan surga ya. Iya, karena memang mata ini adalah salah satu dari anggota badan yang paling dicintai oleh manusia. Ya. Yang paling diharapkan untuk tidak terjadi apa-apa itu adalah mata. Ya. Kalau tangan, kaki itu ya enggak terlalu seperti perlindungan terhadap mata. Ya. Ketika ada sesuatu itu refleks kita selalu akan melindungi mata yang pertama. Ya. Sehingga mata ya ini menjadi sesuatu yang paling berarti, paling berharga ya dalam kehidupan manusia. Ya. Nah, ketika yang paling berharga ini, makanya bahasanya habibataika, sesuatu yang paling kau cintai ya dalam hadis ini ya. Atau karimataika, sesuatu yang paling mulia yang ada dalam tubuh seseorang, itu adalah mata ya. Okay. Maka Allah menggantinya karena ini sesuatu yang bernilai bagi manusia. Ijole ini juga sesuatu yang bernilai ya, yaitu surga ya. Juga dalam hadis Bukhari ya, Sahih Bukhari juga ada hadis yang senada dengan ini ya. Qala sami'tu Rasulullah yaqulu inna Allah azza wa jalla qala idza ibtalaitu 'abdi bi habibataihi fa sabara awattuhu minhumal jannah ya. Dalam Sahih Bukhari ya, ini juga hadis qudsi, Allah berkata, jika aku menguji hambaku ya, dengan kedua matanya dan dia mampu bersabar, awattuhu minhumal jannah, maka aku akan mengganti kedua belah matanya tadi dengan surga ya. Sehingga memang benar-benar musibah ya, berkaitan dengan mata ini termasuk musibah paling berat ya. Orang dari terbiasa bisa melihat semuanya kemudian tertutup penglihatannya ya, itu musibah yang paling berat. Tidak semua orang sanggup ya, mendapatkan
musibah yang berkaitan dengan mata ini. Ya. Nggih. 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 Iya, jadi ini bentuknya ujian ya, bukan sejak lahir. Ya, tetapi Rasul tadi Allah mengatakan akhot itu kan berarti diambil ya. Artinya orang ini awalnya bisa melihat, ya. Kemudian Allah mengambil, ya bisa dengan macam-macam, ya, bisa dengan katarak misalnya, atau dengan apa sekarang yang glukoma, ya, itu kan bisa mengambil, ya, fungsi penglihatan tadi. Sehingga tidak bisa melihat atau mungkin karena kecelakaan ya, karena apa gitu sehingga tidak bisa melihat, itu semuanya sama ya. Usaha monggo ya, usaha itu tidak menafikan kesabaran ya. Antara usaha dengan sabar itu dua hal yang berbeda ya. Sabar bisa menerima keadaan itu ya, sabar bisa menerima kondisi dengan yang terjadi, apa yang terjadi ya. Kemudian sambil dia bisa menerima itu, kemudian berusaha agar ya, penglihatannya bisa pulih, nggak apa-apa ya. Jadi sabar di sini adalah bagaimana seseorang bisa menerima apa yang menjadi ketetapan Allah ya. Tidak protes ya, tidak mengeluh ya, tidak ya apalah ya yang berlebihan mensikapi itu ya. Kalau sedih ya wajar. Orang sabar itu bukan berarti tidak boleh sedih loh. Ya. Ketika Rasul ditinggal cucunya, beliau menangis. Ya. Artinya menangis karena apa? Ya karena sedih. Ya. Tapi apakah kita bisa berani mengatakan, oh Rasul nggak sabar ditinggal putu nih? Ya enggak. Rasul ya sabar walaupun menangis. Ya. Bisa menerima ya, mengkondisikan hati kita untuk bisa menerima keadaan itu sabar ya. Jadi tidak menafikan rasa sedih ya, enggak, sabar. Orang namanya dapat musibah sedih ya wajar ya. Bahkan sedih sendiri ya, dalam hadis-hadis kemarin yang kita bahas, rasa sedih itu bisa menjadi kafarat untuk dosa-dosa kita. Artinya boleh ya, sah-sah saja orang merasa sedih, dapat musibah misalnya ya, anaknya meninggal kok nggak sedih, itu malah aneh ya. Ya wajar kalau sedih, tapi kemudian bisa menerima dengan lapang dada apa yang menjadi ketetapannya Allah lah, itu juga boleh sambil bersedih ya. Jadi antara sabar ya dengan ikhtiar yang akan diambil itu dua hal yang berbeda ya. Tetap bisa menerima itu sebagai konsekuensi ya, atau sebagai ketetapan dari Allah, kemudian berusaha untuk menyembuhkan, karena kan ini bisa saja karena sakit ya. Kewajiban manusia adalah berikhtiar ketika dia sakit ya. Tetapi bukan kemudian menggantungkan ya, hasil itu kepada ikhtiar ya. Bukan kemudian naik sabar itu pasrah nggak berbuat apa-apa, ya enggak juga ya. Sabar menerima tetapi dia juga berikhtiar, tetapi tidak menggantungkan hasilnya kepada ikhtiar. Maksudnya gini, ketika seseorang hanya menggantungkan kepada ikhtiarnya, ketika ikhtiarnya gagal dia akan kecewa ya. Tapi kalau ikhtiar ini bagian dari perintah yang harus dilakukan, ketika gagal ya sudah, saya sudah berusaha ya, berarti ini memang ketetapan terbaik dari Allah, saya harus menerima ini ya. Itu sabar ya. Nah, kesabaran yang seperti itulah nanti yang insya Allah ya, insya Allah ganjarannya surga tadi ya. Jadi sabar monggo itu harus, ikhtiar monggo itu pilihan, ikhtiar itu ya. Tapi memang lebih baiknya segala sesuatu itu diikhtiari, diusahakan ya, sehingga tidak pasrah ya apa adanya ya.
Bukan berarti tidak ridho ya, tidak pasrah itu. Artinya pasrah dalam bahasa Indonesia ya, bukan pasrah dalam artian berserah diri, itu bukan. Ya. Pasrah itu artinya putus asa gitu. Ya. Pilih itu dulu ya kajian kita pada malam hari ini. Karena sudah azan, monggo kita akhiri majelis ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.